Bye lo, Mon. Bye lo, Del. Bayi siapa ini, Mon? Tanya aja sama yang bersangkutan, Pak. Alah, aku aja. Jadi laki-laki nggak usah pengecut begitu. Mon, kamu temukan di mana bayi ini? Di depan pintu gerbang, Pak. Ibunya? Kamu tinggal mana? Kalau kamu nggak kenal ibunya, kenapa sampai kamu buat dia melahirkan bayi ini? Bukan bayi saya, Pak. Aku aja udah, Mon. Del, ini bukan bayi gue. Orang gue ketemunya di depan pintu gerbang. Apa buktinya kalau ini bukan bayi lo? Lo lihat dong mulutnya, sama nggak mulut gue? Iya juga deh. Mulut bayi ini normal. Kalau mulut kamu? Lebay. Ya ampun sih, Temon. Ini bayi apa ketupat sayur sih? Kenapa? Lo kebangetan, dia masa lo bungkus pakai serbet? Ada popok. Tapi jangan bungkus pakai serbet gitu dong. Terus bungkus pakai apaan? Tepeluk meja kan ada. Mas, Bang. Danilu, cilupa, cilupa. Tapi bayinya tersenyum tuh. Mana? Kok nggak kelihatan senyumnya? Kan masih kecil, Pi. Iya, karena masih kecil, jadi senyumannya juga kecil, Pi. Kak Cindy sama Kak Randy kalau ngomong lucu-lucu ya. Pi, nama bayi ini siapa? Nggak tahu, soalnya papi belum ketemu orang tuanya. Cindy tahu namanya siapa? Inang. Tahu dari mana? Tadi papi panggilnya Inang Ining, Inang Inung. Oh iya, berarti namanya kalau nggak Inang, ya Ining atau Inung, ya kan, Pi? Suka kalian aja lah. Nang Nino, nang Nino. Pak, saya mau bicara sebentar, Pak. Sebentar ya. Mau bicara apa, Den? Saya mau mengaku, Pak. Nah, akhirnya kamu ngaku juga kan? Tapi Bapak jangan bilang sama siapa, nanti Bapak juga yang malu. Oh, tenang. Rahasia kamu aman. Udah, kamu bicara aja. Menurut pengakuan saya, wajah bayi itu mirip sama wajah Pak Kosan. Jangan-jangan dia anak Bapak ya? Hah? Ini Bapak kaget ngaku atau kaget nolak nih? Kaget tersinggung. Kalau gitu, Bapak jangan deket-deket saya. Nanti tangan kita bersinggungan. Saya berani bersumpah, bayi itu bukan bayi saya. Karena saya tidak pernah menjalin hubungan gelap dengan perempuan manapun sehingga membuahkan bayi. Jelas? Nah, bagaimana dengan kamu, Abdel? Saya baik-baik aja, Pak. Tapi pencernaan saya sedikit terganggu. Itu gara-gara makan sambal kegigit cabenya. Yang saya tanyakan, apakah kamu berani bersumpah? Sumpah, Pak, itu bukan anak saya. Orang saya belum pernah ngambilin siapa-siapa. Mon? Hadir, Pak. Mon, apakah kamu berani bersumpah kamu bukan bapak dari bayi itu? Berani, Pak. Siapa takut? Tapi tanya dulu si bayi. Berani nggak dia bersumpah juga? Kalau dia itu bukan anak saya. Aduh, udahlah. Pokoknya begini ya, kesimpulannya itu memang kalian bertiga itu tidak ada yang pernah merasa kalau kalian itu bapak dari bayi itu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa itu bayi dibuang di rumah ini? Ya kalau dibuang di rumah sendiri bukan dibuang dong namanya. Apaan? Dianterin. Lah, ngaco. Bukan itu jawabannya. Jawabannya itu ibunya berharap supaya bayi itu ketemu dan dirawat oleh bapak kandungnya. Itu. Jangan-jangan bapaknya lu sendiri nih. Itu kan cewek, bukan cowok. Tapi kan sudah jelas, di sini tidak ada yang menjadi bapaknya. Terus siapa dong yang pantas dicurigain? Tunggu sebentar deh. Pria dewasa di rumah ini kan bukan cuma kalian bertiga kan? Tapi ada satu pria lagi nih yang sering mondar-mandir di rumah ini nih. Siapa? Udin. Jadi sekarang gue dituduh nih sebagai bapaknya Udin. Oke, terlaluan lo semua. Mau ngapain lo? Gue mau nyari Udin. Mau ngapain? Gue mau tanya sama si Udin. Apa benar dia anak gue? Terus kalau benar, dia harus panggil gue papa dong.
Gue disuruh beli asinan sama Pak Kosan. Dari kemarin Pak Kosan minta asinan mulu. Kayak orang ngidam aja. Untung gue dapet di pasar Kramat Jati. Din, ngomong-ngomong soal ngidam, lu pernah nggak punya cewek yang waktu hamil ngidam sesuatu? Belum. Apa gue cariin cewek yang lagi hamil nih? Ah, nggak usah. Ceweknya tuh udah melahirkan sekarang. Dan bayinya ditaruh di pintu gerbang. Supaya lu yang mungut. Kok gue yang mungut, Bang? Ya kan lu bapaknya. Enak aja. Mon, gue nggak pernah ngambilin cewek. Kalau gue ngambilin cewek, gue nggak bakalan kabur. Bakalan tanggung jawab. Bakalan ngumpet. Sekarang juga harus selesain. Nah, gue disuruh beli asinan nih sama Pak Kosan. Gue antar dulu sama Pak Kosan ya. Ntar aja udah. Masalahnya asinannya udah ditunggu. Ah, masalah ini juga udah asin dari tadi. Emang masalah apa sih? Bayi. Duh, ada apa dengan bayi? Tuh bayi nasibnya dari tadi sampai sekarang masih asin. Lo harus ngakuin, lo kan bapaknya. Ih, bayi apa lagi sih, Del? Dari tadi gue dedesek sana sini. Apaan sih? Udah lo ngaku aja, lo pernah berhubungan sama cewek kan? Sampai cewek itu hamil, terus ngelahirin bayi, terus lo nggak mau tanggung jawab, akhirnya tuh bayi dibuang ke sini. Iya pan, ngaku lo. Gue nggak sampai mikir omongan lu, Del. Asal lu tahu ya, gue ini cowok suci, baik hati, sopan, lemah lembut, tidak sombong, rajin menabung. Nggak bakalan gue berbuat keji seperti itu. Berani sumpah demi apa lo? Demikianlah pengakuan saya, Pak. Lo manggil gue bapak? Habis lu dari tadi nginterogasi kayak polisi narkoba aja. Gue bukan polisi narkoba, Terus polisi apaan? polisi tidur. Buat apa tuh mangkok? Ya buat tempat asinan lah. Masa buat gantungan kunci? Udah asinan mah gampang, Din. Ada hal yang lebih penting lagi yang lo harus selesaikan. Urusan anak. Lo harus mengakui dan juga lo harus merawat tuh anak. Maksud lu apaan sih? Lu ngomong soal apa nih? Gue ngomongin soal anak yang ditemuin sama si Temon, Udin. Ya ampun. Jadi yang ditemukan Temon ada 3. Temon bilang dia nemuin bayi. Abdel bilang juga nemuin bayi. Sekarang lu bilang. Pas kan 3? Gimana sih, Din? Bayinya 1. Cuman yang harus bertanggung jawab itu ada 4 orang. Lu, Pak Kosan, Abdel, sama Temon. Begitu. Nah, Pak Kosan aja deh. Kan jelas gue bukan bapaknya bayi itu. Din, lo jangan pastiin dulu kalau lo bukan bapaknya. Mendingan lo ingat-ingat dulu. Siapa tahu lo pernah ngejalin asmara sama perempuan. Bener tuh, mendingan lo ingat dulu dah. Kalau hubungan asmara, gue nggak pernah, Del. Tapi kalau hubungan asrama, pernah. Tepatnya asrama polisi. Tapi dia itu cowok. Nah, mungkin dia tuh yang buang bayi. Mana ada sih cowok bisa hamil? Ada, Nen. Lahirnya gimana? Dilepehin. Ada lagi bayinya, Pak. Ada 5 bayi dong. Siapa sih yang beranak? Bayi kok bolak-balik dibuang-buangin. Din, orang yang dosa besar itu adalah orang yang menolak darah dagingnya sendiri. Pak Kosan, kalau daging saya nggak nolak, tapi kalau darah baru saya nolak. Itu kan nggak boleh, apalagi kita makan marus. Haram hukumnya. Kalau benar itu bayi kamu, akuin aja, Din. Rawat aja dia. Soal biaya, biar saya yang bantu. Yang penting, kamu jangan telantarin itu bayi. Kasian. Gimana saya mau ngakuin, Pak? Hamil aja enggak, apalagi miskram. Din, kamu tuh sama saya. Kamu lihat sendiri bayinya. Mirip banget sama kamu. Penyok juga. Belum, tapi ada bakat jadi penyok. Din, tadi gue udah nanya sama bayinya. Halo sayang, bapak kamu namanya siapa? Dia jawab, berarti inisial bapaknya U. Yang bener lu, Mon. Bener, orang gue nanyanya 2 kali. Halo sayang, serius dong jawabnya. Bapak kamu namanya siapa? Berarti kan U inisialnya. Udin dong. Bukan, emang yang inisial
kerjaannya Udin doang. Untung bisa. Jadi itu artinya apa dong? Udah Mon, jangan nanyain gue mulu. Begitu kali maksudnya.